Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051 204 dari kelas IB 2022. Dan sekarang ini saya akan berdiskusi praktikum 4 untuk mata kuliah IoT dengan materi Server Registration. Pertama-tama kita akan membuat rangkaian seperti gambar berikut. Sini saya sudah menambahkan beberapa komponen rangkaiannya. Lalu kemudian di sini saya akan pergi ke bagian router utamanya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa router utamanya masih menggunakan model default, sehingga perlu sedikit adanya modifikasi untuk bagian modulnya. Di sini pertama-tama kita matikan dulu routernya, lalu kita lepas modul 4 dari kiri ini. Nah, lalu jika sudah, sini saya akan menambahkan modul yang fast Ethernet, sehingga nanti ada 4 modul fast Ethernet. Nah, jika sudah, maka kita nyalakan kembali routernya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan 4 modul fast Ethernet? Karena nanti dari router utama ini akan disambungkan ke server IoT DNS, lalu disambungkan ke home router pertama dan home router kedua, dan juga ke central office server. Nah, lalu kemudian jika sudah, sini kita akan menyambungkan dengan menggunakan kabel yang automatically saja dari router utama ke server IoT, lalu dari router utama ke home router atau rumah satu, lalu dari router utama ke home router 2, dan juga dari router utama ke central office server. Sini juga saya akan menyambungkan data central office server dengan cell tower dan menggunakan kabel koaksial. Nah, lalu sini jika sudah, maka kita akan pergi ke router utama. Lalu sini kita beralih ke bagian config, dan juga kita akan mengisi IP address dari masing-masing fast Ethernet. Sini kita kembali ke sini. Nah, ini kita akan mengisi IP address dari Ethernet 1 dan juga sampai Ethernet 4. Di sini kita jangan lupa kita nyalakan untuk bagian port statusnya. Ya, untuk fast Ethernet 0 akan saya isi IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk fast Ethernet 1 akan menggunakan IP address 192.168.2.1 dengan fast subnet mask-nya yang sama. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu jika sudah, kita ke fast Ethernet 2, akan saya isi IP address-nya 192.168.3.1. Nah, subnet mask yang sama seperti sebelumnya, jangan lupa untuk menyalakan port statusnya. Lalu untuk fast Ethernet terakhir, akan saya isi IP address-nya 192.168.4.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, dan juga kita akan centang bagian port statusnya. Lalu jika sudah, kita kembali ke rangkaian server registration-nya. Lalu kita akan setting untuk IP server, di mana kita akan pergi ke bagian config. Dari sini kita akan isi untuk default gateway-nya. Di sini, di sini kita akan ke bagian fast Ethernet. Nah, lalu kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kemudian jika sudah, kita akan ke isi default gateway-nya di 192.168.1.1, lalu DNS servernya yaitu 192.168.1.2. Nah, jika sudah, kemudian kita akan beralih ke bagian service, lalu kita pilih DNS, lalu sini kita akan nyalakan DNS service-nya. Lalu kita akan menambahkan record baru dengan nama iot.net sebagai web utama kita, dengan address-nya yaitu 192.168.1.2. Ini kita akan tambahkan. Lalu kemudian jika sudah, kita akan ke router rumah pertama. Kita pergi ke bagian config, lalu sini kita pilih yang wireless 2.4G, lalu kita ubah SSID-nya jadi rumah 1. Nah, jika sudah, kita juga lakukan
kita akan pergi ke bagian GUI-nya. Di sini kita pilih yang static IP. Nah, lalu kemudian kita akan isi internet address-nya yang jadi 192.168.2.2. 192.168.2.2 sama seperti ini yang sudah tertera di PDF. Nah, lalu untuk bagian gateway-nya, default gateway-nya kita isi 192.168.2.1. Lalu untuk bagian DNS-nya kita isi 192.168.1.2. Nah, lalu kemudian untuk network setup-nya ini untuk bagian router IP address-nya akan kita isi 192.168.10.1. Seperti ini. Jika sudah, maka akan kita simpan. Nah, kemudian kita akan pergi ke home router rumah 2. Kita lakukan hal yang sama. Kita pergi ke bagian config, kita akan ubah SSID-nya menjadi rumah 2. Untuk GUI-nya akan kita isi untuk IP statiknya. Di sini kita isi menjadi 192.168.3.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya kita isi 192.168.3.1 dengan DNS 192.168.1.2. Lalu pada bagian network setup-nya untuk router IP address-nya akan kita isi 192.168.20.1. Bagian rumah 2. Lalu jika sudah, kita akan simpan. Nah, sini sudah. Lalu kita ke bagian, kita lihat lagi rangkaian utama kita. Kita pergi ke lampu dan juga jendela untuk rumah pertama. Di sini kita akan ubah bagian SSID-nya agar nantinya bisa terhubung dengan home router pertama. Kita pergi config, terus wireless. Sini SSID-nya kita ubah jadi rumah 1. Untuk bagian jendelanya juga sama. Kita akan ubah di bagian config, lalu kita pergi ke wireless dan ubah SSID-nya jadi rumah 1. Lalu untuk lampu kedua juga kita akan pergi ke config, lalu wireless, dan isi SSID-nya jadi rumah 2. Dan juga kita lakukan hal yang sama untuk jendela rumah 2. Seperti ini. Lalu dapat terlihat bahwa antara lampu dan jendela baik untuk rumah pertama dan juga rumah kedua telah terhubung dengan home routernya. Maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan pergi ke bagian central office servernya. Lalu kita pergi ke bagian config, kemudian setting. Di sini kita akan ubah providernya menjadi Telkomsel. Dan juga kita akan nyalakan allow external access-nya. Nah, kemudian kita pergi juga ke bagian backbone. Di sini kita akan IP configuration-nya kita ubah menjadi static dan juga kita isi IP address-nya.
Di sini untuk central office servernya kita isi IP address-nya 192.168.4.2, subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu untuk default gateway-nya 192.168.1, dan juga untuk DNS servernya 192.168.1.2. DNS servernya 192.168.1.2. Lalu kemudian untuk cell towernya ini sudah benar, IP address-nya sudah sesuai, yaitu 172.16.1.1. Lalu jika sudah, kita akan pergi ke bagian service, kemudian kita pilih yang DHCP. Nah, lalu di sini kita akan isi DNS servernya menjadi 192.168.1.2. Lalu kita simpan. Nah, jika sudah, maka kita akan pergi ke bagian cell tower. Kemudian kita ke config. Nah, ini kita akan ganti display name-nya menjadi Telkom Tower. Lalu providernya kita ganti juga menjadi Telkomsel. Dan juga kita nyalakan allow external access-nya. Kita tutup. Lalu sini kita akan menambahkan smartphone. Nah, ini lalu kita akan pergi bagian smartphone. Kemudian kita ke bagian config. Kita pilih yang 3G atau 4G. Nah, di sini kita akan ubah provider name-nya menjadi Telkomsel agar dapat tersambung dengan cell tower. Nah, lalu jika sudah, kita akan ke router utama lagi. Kita pergi bagian config, lalu bagian static. Lalu sini bagian networknya kita akan isi 172. Kita akan isi 172.16.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Next host-nya kita isi 192.168.4.2. Nah, lalu jika sudah, kita akan tambahkan. Di sini sudah kita berhasil tambahkan. Lalu kita tutup. Dan kemudian kita akan pergi ke server IoT. Lalu kita cek untuk bagian config-nya. Ini sudah sesuai. Baik, jika sudah, maka kita akan coba periksa simple UDP-nya dari antara HP dan juga IoT device. Apakah sudah tersambung dengan server IoT DNS ini? Ini kita coba dari lampu rumah pertama dulu ke server IoT. Ini untuk percobaan awal-awal mungkin akan gagal, namun kita akan coba lagi. Nah, ini terlihat bahwa dari lampu ke server IoT DNS-nya sudah successful. Kita akan coba untuk jendela ke server IoT-nya. Ini juga dari jendela ke server IoT juga sudah successful. Kita coba untuk bagian lampu rumah 2 ke server IoT. Ini masih fail. Kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil dari lampu rumah 2 ke server IoT. Lalu dari jendela ke server IoT. Ini juga sudah berhasil. Nah, lalu kita coba dari smartphone ke server IoT. Nah, ini sudah successful dari smartphone dengan server IoT. Lalu selanjutnya di sini saya akan pergi ke bagian smartphone.
Lalu kita pilih desktop dan juga web browser. Lalu kita masukkan DNS yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu iot.net. Lalu kita sign up dulu. Di sini kita buat username dan passwordnya, yaitu IoT. Sini akan menampilkan halaman kosong. Maka kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu semua device IoT ke IoT server. Kita pergi ke rumah pertama untuk bagian lampunya. Nah, di sini kita pilih IoT servernya dari home gateway terlebih dahulu, lalu kita pilih yang remote server, lalu kita isi server address-nya menjadi iot.net dengan username dan passwordnya yaitu IoT. Lalu kita konekkan. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk jendela rumah pertama. Untuk bagian IoT servernya, kita isi server address-nya iot.net dan juga username dan passwordnya yaitu IoT. Lalu kita pergi ke lampu rumah kedua, kita pilih IoT server, kita isi server address-nya yaitu iot.net dengan username dan password yaitu IoT. Terakhir yaitu untuk jendela rumah kedua, kita pergi ke bagian IoT server, kita isi server address-nya dari iot.net dengan username IoT dan password IoT, lalu kita hubungkan. Jika sudah, maka kita buka kembali smartphone kita, lalu pergi ke web browser, lalu pergi ke DNS yang sudah kita buat tadi, yaitu iot.net. Lalu kita login dengan menggunakan username IoT dan juga password IoT. Nah, di sini dapat terlihat bahwa IoT dari rumah pertama dan juga rumah kedua sudah terhubung dengan smartphone. Ini kita akan coba cek untuk lampu rumah pertama. Sini dia bisa nyala dan juga mati. Lalu untuk jendela kita bisa membuka dan juga menutupnya. Lalu kita coba cek untuk rumah kedua untuk bagian lampunya. Di sini dapat terlihat lampunya bisa nyala dan juga mati. Lalu untuk bagian jendela rumah kedua kita bisa membuka dan juga menutupnya. Nah, sehingga dapat terlihat bahwa smartphone telah terhubung dengan home gateway rumah pertama dan juga rumah kedua. Nah, sekian video praktikum keempat terkait server registration yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dapat salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih.